Bawa daunnya. Sederhana, Silva tidak terserap 800 miliar lebih. SOTK, tata kelola pemerintahan tidak bisa dikelola dengan baik. Jatah CPNS tidak dapat. Investor sulit masuk di Jember, susah. Bagaimana kita akan bisa maju tanpa investor yang ada di Jember? Dan guru-guru GTT PTT, kemana dia masa depannya? Gelap semuanya. Itu harus kita benahi dengan kebaikan kita semuanya nantinya. Dan yang paling terbaru, teman-teman sekalian yang saya cintai, alhamdulillah pertukuan Jompo sudah ambruk sekarang saat ini. Insya Allah semuanya itu ada berkah dari Allah SWT. Itu bukan bencana, tapi itu adalah bencana yang diharapkan. Pertukuan Jompo adalah pertukuan yang mercusuar di kota Jember ini. Saat itu tahun 1976, pertukuan Jompo itu adalah pertukuan ketiga di Jawa Timur yang terbesar setelah Surabaya, Kota Malang dan Jember. Tapi saat ini adalah hilang semuanya tanpa kesan. Tapi tunggu sebentar lagi akan kita kembalikan lagi Jompo shopping baru kembali yang ada di Jember. Jember punya potensi besar. 2,6 juta penduduk kota Jember. 35% pemuda-pemudi kita masih 35% jumlahnya. Cukup besar sekali. Sumber daya alam sangat melimpah ruah. Ya, sumber daya manusia cukup besar, dan itu adalah Allah memberikan karunia buat kita semuanya untuk dikelola dengan baik. Namun saat ini itu belum dikelakukan apapun untuk mengelola itu menjadi Jember lebih baik lagi. Dan juga letak geografis Jember terletak di Tapak Kuda. Ini adalah satu momen yang tepat untuk kita semuanya bagaimana kita untuk mengelola Jember lebih baik ke depan. Masa depan Jember dapat diraih dengan bersinergi dan berkolaborasi yang akan menghasilkan akselerasi kemakmuran dan kesejahteraan yang akan menjadikan masyarakat Jember kembali tersenyum. Visi Haji Edi Siswanto, sudah waktunya membenahi Jember. Wes wayai membenahi Jember dengan berprinsip pada sinergi kolaborasi dan akselerasi dalam membangun Jember. Misi kami sederhana sekali, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berkoalisi potensi yang berbasiskan potensi daerah, membangun tata kelola pemerintah yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, sebagaimana agenda kita diminta untuk menyampaikan visi dan misi. Kalau saya baca di paparan mungkin tidak lebih 2 menit sudah bisa kita sampaikan. Saya ingin menyampaikan konteks bagaimana visi dan misi itu kami buat. Saya anggap ini sebagai manifesto politik. Pertama, Jember adalah kota yang luar biasa dengan luas lebih dari 3.000 km persegi, dengan potensi sumber daya alam yang luar biasa. Kita dikelilingi oleh pegunungan dan dikelilingi oleh pantai. Pegunungan Hyang dengan puncak Argopuro, Raung, Ijen yang abu vulkaniknya menjadikan tanah-tanah di sekelilingnya subur, dan secara geografis memiliki potensi pariwisata yang luar biasa. Begitu pula dengan pantai dengan panjang hampir 170 km yang hari ini dibiarkan tidak terkelola dengan optimal, padahal ia bisa menjadi nilai tambah ekonomi untuk memakmurkan dan mensejahterakan Jember. Kita ingin Jember mampu mewujudkan cita-citanya sebagaimana cita-cita nasional kita, yakni melindungi seluruh tumpah darah warga dan masyarakat ini. Yang kedua, mencerdaskan kehidupan masyarakatnya, dan yang ketiga adalah meningkatkan kesejahteraannya, melindungi seluruh tumpah darah masyarakat Jember dari berbagai macam keterlantaran karena kerentanan dan kerawanan sosial karena berbagai akibat. Beberapa waktu yang lalu misalnya
kita keliling di banyak tempat di Kabupaten Jember. Banyak warga dalam kehidupan yang sangat rendah. Dia hidup di bantaran-bantaran sungai, sehingga ketika banjir pada akhirnya harus terdampak. Administrasi kependudukan ini adalah hal yang penting, ini adalah dokumen bagi keluarga kita, untuk anak-anak kita nanti meneruskan sekolah dan lain sebagainya. Ngurusi akte kelahiran berubah saja sudah 6 bulan dan 7 bulan. Ini empati sekali saya merasakan hal itu. Kenapa saya harus maju sebagai calon wakil bupati? Karena selama ini perempuan-perempuan yang hebat di Jember, harapan saya maju untuk wakil bupati atau bupati. Makanya saya mengambil jargon politik saya adalah perempuan bisa. Saya berharap ini adalah empati yang cukup tinggi untuk merubah paradigma Jember, untuk merubah role model Jember menjadi sesuatu yang harus kita sepakati bersama. Yang kedua adalah pendidikan. Tadi banyak sekali diutarakan pendidikan ini adalah menjadi momok yang harus kita lakukan lagi pembenahannya. Kenapa? Formasi CPNS tidak ada, sehingga peluang untuk para anak-anak kita tidak ada di Kabupaten Jember. Sedangkan pensiun yang harus ada di Kabupaten Jember tiap tahun tuh 534 orang yang pensiun. Sekarang kita lihat PAUD, ya, kita lihat PAUD, kita lihat SMP, kita lihat MTS atau sederajatnya. PAUD di Jember itu ribuan jumlahnya, tapi yang terakreditasi hanya 10%. Padahal PAUD ini kalau kita mengurusi akreditasi itu adalah gratis dan itu bisa dilakukan oleh online. Dan ini yang bertanggung jawab adalah Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten Jember. Saya berharap K2 yang ada di Kabupaten Jember, yaitu honorer yang sudah K2 yang masuk dalam P3K, ini harus dirampungkan. Yang pertama yang saya lihat dari kota Jember adalah sangat berbeda waktu saya masih zaman SMA dulu. Jember saat ini jauh lebih tertinggal dari beberapa daerah yang ada di sebelah kita. Itu adalah kenyataan. Makanya kalau kita bicara tentang Jember itu kita hanya bicara dua, yaitu takdir dan nasib. Jember ditakdirkan menjadi wilayah yang subur. Banyak lahan-lahan subur, areal persawahan yang subur di Jember karena kita berada di lereng gunung, pegunungan daerah utara, dan daerah selatan kita punya sumber daya alam yang berupa laut. Nah, disitulah kekayaan alam Kabupaten Jember yang dimiliki oleh Kabupaten Jember yang harusnya dirasakan oleh masyarakat Jember. Tapi kalau berbicara nasib, sepertinya nasib Kabupaten Jember ini tidak begitu baik untuk saat ini. Entah itu karena para pemimpinnya atau karena apa, tapi kita bisa menilai itu karena apa, kenapa Jember tidak bisa bersaing dengan daerah yang ada di kanan dan kiri. Itu teman-teman atau saudara-saudara yang ada di sini mungkin bisa menilai juga. Seperti bidang pendidikan. Waktu saya kemarin main di daerah Kecamatan Jelbuk kalau nggak salah, di desa Panduman itu yang ada di lereng Gunung Argopuro. Di situ ada sebuah sekolah dasar di situ. Ada 6 kelas, muridnya sekitar 150 orang. Di situ hanya ada 4 orang pengajar, 2 orang PNS, 2 orang honorer. Dan yang mengagetkan apa? Yang mengagetkan ada beberapa siswa kelas 6 SD itu udah kelas 6 SD, tapi ada yang belum bisa membaca dengan lancar. Itu adalah fakta, itu adalah realita yang punya Jember adalah pertanian. Jadi pertanian inilah mestinya yang harus dikelola dengan baik. Tentunya kalau bicara pertanian kita tidak cukup bicara bagaimana proses produksinya, tapi juga bagaimana pasca panennya atau
harga dari panenan tersebut kan gitu. Jadi tidak syukur kita bicara bagaimana proses produksi dari kegiatan pertanian itu juga paskanya harus dipikirkan. Saya kira gambaran mohon maaf belum sambil ini ada konsep pembangunan yang ingin saya tawarkan pada masyarakat Jember. Sambil putar video saya juga bisa lanjutkan. Ayo Mas. Jadi gambaran ini bagaimana potensi Jember harus dikelola dengan baik, bagaimana kegiatan pariwisata, bagaimana potensi pariwisata, bagaimana infrastruktur harus bersama Joko Susanto, bagaimana pelayanan publik juga harus berbagai program dibenahi. akan kita siapkan. Program prioritas pertama adalah membangun banyak akses jalan untuk memulai kehidupan jalan negara dan untuk menumbuhkan perekonomian baru dengan monumen struktur bypass yang dikonsep melalui semua instalasi pelabuhan atau move on. Jember dengan 248 desa, 31 kecamatan, 3.294 km persegi, sangat luas sekali dengan berbagai macam demografinya yang berbeda-beda. Ini merupakan satu anugerah buat kita semua, bagaimana kita dikaruniai surga di dunia ini, yaitu Kota Jember. Tapi apabila surga itu tidak kita rawat dengan baik, ya maka akan sia-sia pastinya. Jember tiga terbesar SDM-nya di Jawa Timur ini, Surabaya, Malang, Jember. Berarti potensi SDM-nya sangat luar biasa. Kemudian potensi SDA-nya juga sangat luar biasa. Ya, itu nggak gitu-gitu amat sebenarnya. Di sini ada Lipo, ada Transmart, sangat luar biasa. Saya rasa kalau slide saya enggak ya, kemarin tadi sudah senior kami sudah sangat luar biasa visi misinya. Visi saya, tagline kami yaitu Jember Juara.